Nah lo teman-teman sobat kicau, berjumpa lagi di channel Belajar Kicau. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar teman-teman sobat kicau tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Belajar Kicau. BK ada cerita apa hari ini? Yuk kita gas. Nah teman-teman, di video kali ini sebenarnya hanya iseng teman-teman saya, yang ada di pikiran saya, yaitu kenapa untuk burung peliharaan kita, apalagi pemakan buah, dan ini khususnya untuk cucak hijau ya teman-teman, kenapa harus memakan buah dan harus pisang kepok ya teman-teman. Di sini saya mencoba mencari tahu teman-teman ya, dari Google sampai saya tanya ke AI. Itu ada beberapa poin, mungkin bisa saya sharing tanpa berbasa-basi. Langsung aja yuk kita teman-teman, kita langsung bahas. Nah ini pertama kali saya lihat di Google ya teman-teman, dengan keyword kenapa buah cucak hijau harus pisang kepok ya teman-teman ya. Ada beberapa hal di hasil pencariannya, tapi rata-rata informasi ini lebih ditujukan ke pisangnya ya teman-teman, bukan kenapanya ya teman-teman. Akhirnya saya berinisiatif untuk tanya via chat GPT ya teman-teman. Kali aja kita menemukan informasi yang kita mau ya teman-teman. Nah di chat GPT ini dia langsung menyajikan informasi seperti ini ya teman-teman ya. Saya bacakan teman-teman. Pertanyaan yang bagus. Secara alami cucak hijau adalah burung pemakan buah atau frugivora. Nah ini ilmu baru ya teman-teman. Pemakan buah itu adalah frugivora. Jadi benar bahwa mereka bisa makan berbagai jenis buah, namun tidak semua buah memiliki efek yang sama pada burung, terutama dalam konteks perawatan harian dan performa. Langsung aja ya teman-teman, kenapa banyak yang memilih pisang kepok? Poin pertama ya teman-teman ya, itu karena pisang kepok mudah didapat dan murah. Di sini di bawahnya juga ada penjelasan ya teman-teman. Pisang kepok tersedia di mana-mana, murah dan mudah disimpan dibanding buah lain seperti pepaya atau apel yang lebih cepat membusuk. Nah, di sini saya berpikir ya teman-teman ya, pisang kepok tersedia di mana-mana. Nah, kalau kita berlogika ya teman-teman, jika di alamnya tentunya di hutan atau di kebun-kebun seperti itu mungkin jarang kita temukan apel atau pepaya. Sekalipun yang ada di kebun atau di hutan itu mungkin milik orang ya teman-teman ya. Jarang orang menemukan pepaya atau apel, dan lebih cepat membusuk untuk buah ini ya teman-teman. Contohnya ketika kita punya buah pepaya, mau kita tidak taruh kulkas atau kita masuk kulkas, itu sering busuk atau ada jamur putih-putih yang di kulitnya ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat. Dan untuk apel, kalau ketika sudah terpotong itu kadang dia menguning ya teman-teman ya, kalau tidak direndam air atau masuk kulkas pun tetap menguning ya teman-teman. Nah, di situ. Dan yang kedua, poin yang kedua ya teman-teman, teksturnya yang pas, tidak terlalu lembek seperti pisang Ambon, sehingga tidak cepat menempel di paruh dan lebih mudah dikonsumsi tanpa bikin kotor sangkar. Nah di sini saya sedikit setuju ya teman-teman, karena ketika bukan tidak mau makan pisang lain selain pisang kepok, cucak hijau juga kadang makan pisang putri yang kecil itu ya teman-teman, kadang pisang lilin atau pisang Ambon ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi ketika kita lihat dari sisi kotoran ya teman-teman ya, kalau pisang putri atau pisang emas yang kecil itu dia
lebih cepat membusuk dan lebih berair ya teman-teman ketimbang pisang kepok. Pisang kepok itu kadang sedikit lebih kering dan gampang untuk dibersihkan ya teman-teman. Terus tidak bikin kotor sangkar ya, saya setuju, karena ketika kita mau membersihkan karpet itu lebih mudah dibersihkan juga ya teman-teman ya. Seperti itu, teksturnya yang pas. Nah, ini juga jadi pertimbangan kita teman-teman. Dan yang ketiga, kandungan gizi yang stabil. Pisang kepok memiliki karbohidrat, vitamin, dan mineral yang seimbang, sehingga tidak memicu overbirahi berlebihan dibanding buah manis seperti mangga atau anggur. Nah, kalau tidak memicu overbirahi berlebihan ini, ya saya tidak mau bicarakan tentang birahi atau emosi ya di sini teman-teman ya. Saya hanya membacakan apa yang tertera di informasi yang saya dapatkan ya teman-teman. Saya lebih percaya karbohidrat, vitamin, dan mineral yang seimbang. Nah, ini saya percaya nih teman-teman. Lebih percaya itu karena kita bagaimanapun mengusahakan dan mengupayakan nutrisi yang baik untuk hewan peliharaan kita, khususnya burung kicau kita ya teman-teman ya. Dan yang keempat, energi stabil tanpa lonjakan gula berlebih. Nah, lonjakan gula berlebih ya teman-teman. Penjelasannya ada 2 poin di sini. Buah seperti mangga atau anggur memiliki kadar gula lebih tinggi yang bisa membuat burung lebih agresif atau birahi naik tiba-tiba. Di sini saya tidak mau bicara panjang lebar. Dan yang kedua, pisang kepok lebih stabil dalam melepaskan energi sehingga cocok untuk rawatan harian. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk 4 ini kita tidak perlu berkomentar karena ada agresif seperti ini. Kita bicaranya tentang emosi ya teman-teman, atau birahi. Nah, ini saya skip aja, ini saya tidak tahu persis seperti itu. Yang kelima, aman untuk pencernaan. Nah, tidak semua buah cocok untuk pencernaan burung teman-teman. Nah, di sini juga ada lagi penjelasannya, buah yang terlalu asam seperti jeruk atau nanas bisa mengganggu pencernaan. Nah, ini seperti manusia juga, jika terlalu banyak jeruk pasti ya mules sedikit perut ya teman-teman ya. Buah yang terlalu berserat, kasar seperti jambu biji, nah seperti video saya yang sebelumnya, bisa menyebabkan gangguan pencernaan jika diberikan berlebihan ya teman-teman. Berlebihan, bukan sekali kita kasih langsung gangguan pencernaan, tidak mungkin itu teman-teman. Itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu. Di sini saya sedikit percaya teman-teman, aman untuk pencernaan. Dan apapun itu yang berlebihan ya tidak baik tentunya ya teman-teman. Terlalu banyak yang asam juga mengganggu pencernaan, terlalu banyak yang berserat juga mengganggu pencernaan ya teman-teman, seperti video saya yang sebelumnya. Dan lanjut, yang keenam, tidak cepat membusuk. Pisang kepok bisa tahan lebih lama di sangkar dibandingkan buah seperti pepaya atau semangka yang lebih cepat rusak dan menarik serangga. Nah, di sini saya ingin berkomentar seperti ini ya teman-teman, karena saya pernah memelihara cucak hijau. Saya pernah kasih dia alpukat teman-teman. Kebetulan ada kelebihan alpukat di rumah dan buah naga dan juga semangka ya teman-teman. Waktu itu juga saya pernah. Nah, di ketiga buah yang saya berikan seperti alpukat, semangka, dan buah naga, itu kotorannya sedikit berair ya teman-teman. Apalagi buah naga ya teman-teman, lebih banyak kadar airnya dan merah-merah itu teman-teman. Dan kalau misalnya ya, saran saya sih dan pengalaman saya juga, ketika kita memberikan buah alpukat atau buah naga atau buah semangka, lebih baik langsung bersihkan satu kali sehari. Misalnya kita berikan pagi ya teman-teman ya, mungkin sore sebelum pengkerodokan atau sebelum masuk ke rumah langsung bersihkan aja ya teman-teman. Karena ya seperti yang dibilang ini, lebih cepat rusak dan menarik serangga. Memang ya, ketika kita kasih itu dan tidak kita bersihkan, suka mengundang seperti ini loh teman-teman.
agas atau lalat-lalat kecil itu ya teman-teman sekitar sangkar. Dan kalau buah naga itu bijinya kan kecil teman-teman, suka menempel di mana-mana kayak itu. Kadang di jerujinya nempel, kadang di karpet, sela-sela karpet, seleretan bawah sangkar juga teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Itulah buah yang sebenarnya tidak salah kita berikan untuk sesekali juga tidak apa-apa. Cuman yang harus kita jaga adalah kebersihan sangkar juga ya teman-teman, dari yang kita berikan. Dan untuk pertanyaan penutup, apakah cucak hijau boleh makan buah lain? Tentu saja ya teman-teman, bisa, karena kan dia frugivora ya teman-teman, karena pemakan buah. Tentu, tapi di sini dari informasi yang saya dapat itu mereka menyajikan hanya 4 ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu pepaya, baik untuk pencernaan dan kaya vitamin A. Apel, rendah gula dan baik untuk kesehatan bulu. Pir, sumber air yang bagus saat cuaca panas. Tomat, kaya antioksidan, baik untuk daya tahan tubuh. Nah, di tomat ini juga bagus ya teman-teman ya, bagus juga. Cuman sekali lagi untuk sangkarnya lebih baik cepat dibersihkan, karena ini juga berair juga kalau dikasih tomat teman-teman. Dan bijinya juga kalau 2 hari atau 3 hari baru dibersihkan sangkar, kotorannya itu kan karena dia berlendir, dan lama kelamaan kalau tidak dibersihkan dia bijinya lengket, dan kadang ada putih-putih jamur gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut, jadi kesimpulannya, cucak hijau itu memang bisa memakan berbagai buah, tapi pisang kepok sering dipilih karena lebih praktis teman-teman, lebih praktis, tidak bikin kotor, mudah dikontrol efeknya, dan memiliki gizi yang stabil tanpa resiko birahi berlebihan. Kenapa lebih praktis? Karena ya itu tadi ya, di poin pertama ya teman-teman, sering ditemukan dimanapun ya teman-teman ya, mau kita di sawah, mau di kebun, rata-rata pisang itu sering kita lihat ya teman-teman ya. Di kampung aja yang padat penduduk kadang masih ada pisang ya teman-teman. Nah seperti itulah, karena kita kan hanya hobi ya teman-teman, kita hanya mengekspresikan apa yang kita senangi, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, cucak hijau memang bisa makan berbagai macam buah, tapi pisang kepok lebih sering ditemukan dan lebih praktis juga ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Ini menurut hasil informasi yang saya dapat ya teman-teman. Untuk mau diberikan seperti apapun itu terserah teman-teman. Ini hanya sekedar kita berbagi informasi ya teman-teman. Mungkin ada bahasan lainnya setelah selain ini ya teman-teman, boleh isi di kolom komentar, atau ada yang terlewat atau ada yang salah, saya minta maaf ya teman-teman. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.